Sidang pertama. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim atau majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka. Adapun tata caranya, yaitu pertama, majelis hakim memasuki ruang sidang. Yang pertama memasuki ruang sidang adalah panitia pengganti, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang. Pejabat yang bertugas sebagai protokol untuk mengumumkan bahwa hakim atau majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata kurang lebih yaitu hakim atau majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri. Semua yang hadir dalam ruang sidang tersebut termasuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum berdiri. Hakim atau majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus, kemudian hakim duduk di tempat duduknya masing-masing. Panitia pengganti mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut. Sidang pengadilan negeri, kata kota atau tempat pengadilan berada yang memeriksa perkara pidana, nomor perkara dan atau nama pada hari tanggal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, diikuti dengan ketokan palu sebanyak 3 kali. Kemudian panggilan terdakwa supaya masuk ke ruang sidang. Pertama, hakim ketua kepada penuntut umum apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini. Jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan pada sidang hari ini, maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah ke penuntut umum supaya memanggil dan menghadap terdakwa. Kedua, jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan ke dalam persidangan. Ketiga, petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan. Keempat, hakim ketua mengajukan pertanyaan, yaitu apakah terdakwa dalam keadaan sehat, siap mengikuti persidangan. Identitas terdakwa, yaitu seperti umur, nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, hakim mengingatkan pada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan ini. 5. Hakim bertanya kepada terdakwa apakah didampingi oleh penasihat hukum. Jika terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum. Selanjutnya, hakim memberi satu kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap, yaitu menyatakan tidak akan didampingi penasihat hukum, maju sendiri, mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasihat hukum agar mendampinginya secara cuma-cuma, meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari atau menunjuk penasihat hukumnya sendiri. Jika terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, maka proses selanjutnya adalah hakim menanyakan kepada penasihat hukum apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa. Hakim meminta penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek pengacara atau advokat. Setelah hakim ketua mengganti surat kuasa dan kartu izin praktek tersebut, lalu hakim ketua menunjukkan kepada dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum. 3. Pembacaan surat dakwaan. Pertama, hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membuka surat dakwaan. Kedua, jaksa membacakan surat dakwaan berdiri atau duduk boleh bergantian dengan rekan JPU. Nomor 3, selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwaan kepada
apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas pemerintah hakim ketua wajib memberikan penjelasan seperlunya. 4. Pengajuan eksepsi keberatan. Pertama, hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasihat hukumnya apakah pengajuan keberatan atau eksepsi terhadap dakwa jaksa penuntut umum. Kedua, eksepsi keberatan terdakwa atau penasihat hukum meliputi pengadilan tidak berwenang mengadili berkaitan dengan kompetensi absolut atau relatif. Dakwaan tidak dapat diterima. Dakwaan dinilai kabur atau absua libelli. Dakwaan harus dibatalkan karena keliru, kadaluarsa atau nobis in idem. Tata caranya, pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi. Selanjutnya, kesempatan kedua diberikan kepada penasihat hukum. 4. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. 5. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi. 6. Apabila terdakwa atau penasihat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. 7. Apabila terdakwa atau penasihat hukum telah siap mengajukan eksepsi, maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi. 8. Pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun tertulis. 9. Apabila eksepsi diajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum. 10. Tata cara penuntut umum memberikan surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi. 11. Eksepsi dapat diajukan oleh penasihat hukum saja atau diajukan oleh terdakwa sendiri atau kedua-keduanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing. 12. Apabila terdakwa dan penasihat hukum masing-masing akan mengajukan eksepsi, maka kesempatan pertama akan diberikan kepada terdakwa terlebih dahulu untuk mengajukan eksepsinya, setelah itu penasihat hukumnya. 13. Setelah mengajukan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi replik tersebut. 14. Atas tanggapan tersebut, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi, duplik. 15. Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela. 16. Apabila hakim atau majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah atau sederhana, maka sidang dapat diskors selama beberapa waktu untuk menentukan putusan sela. 17. Tata cara scoring sidang ada dua macam. Pertama, majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas atau mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum serta pengunjung sidang tetap tinggal di tempat. 2. Hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebut supaya keluar dari ruang sidang. Selanjutnya, petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan putusan sela dalam ruangan sidang. 18. Apabila hakim atau majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang dapat
ditunda untuk mempersiapkan putusan sela yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya. Pembacaan atau pengucapan putusan sela. Pertama, setelah hakim mencabut krosis atau membuka sidang kembali, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak yang hadir di persidangan bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela. Kedua, model putusan sela ada dua macam. Satu, tidak dibuat secara khusus. Biasanya untuk putusan sela mempertimbangkannya sederhana. Hakim atau majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan. Selanjutnya, putusan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan dimuat dalam persidangan terakhir. Kedua, dibuka secara khusus dalam suatu naskah putusan. Tiga, tata caranya adalah putusan sela tersebut dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya. Apabila naskah putusan sela terlalu panjang, boleh dibaca secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan putusan diakhiri dengan ketokan palu 1 kali. 4. Kemudian hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan. Yang kedua, sidang pembuktian. Apabila hakim atau majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan. Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak di samping kanan penasihat hukum. Selanjutnya, prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Pengajuan saksi yang memberatkan, misalnya saksi A. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang. Saksi yang pertama diperiksa adalah saksi korban. Setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan mengenai tindak pidana yang didakwaan. Kemudian tata cara pemeriksaan saksi. Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa. Petugas membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang identitas saksi, misalnya nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Yang kedua, apakah saksi kenal dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Apabila perlu, hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang, saksi dalam keadaan sehat, dan saksi siap diperiksa sebagai saksi. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucap sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya. Lafal sumpah oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah. Lafal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut. Saksi bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengikatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu, hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, ia dapat dituntut karena sumpah
sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tindak pidana yang didakwaan pada terdakwa. Kemudian hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk mengungkapkan fakta sebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur yang didakwaan. Pertanyaan harus relevan dan tidak terbelit-belit bahasa dan pemahaman harus dipahami oleh saksi. Pertanyaan yang tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi. Pertanyaan tidak boleh bersifat mengualifikasi delik. Selama menerima saksi, hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Yang kedua, apabila terdakwa atau penasihat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan dikatakan oleh penuntut umum. Yang ketiga, apabila terdakwa atau penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Kemudian pemeriksaan terdakwa. Yang pertama, hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan. Yang kedua, terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju kursi pemeriksaan. Yang ketiga, hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan. Yang keempat, hakim mengatakan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak terbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Yang kelima, hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Yang keenam, selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah. Yang ketujuh, apabila terdakwa lebih dari satu diperiksa secara bersama-sama dan satu perkara, maka pemeriksaan dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdakwa ketidaksesuaian jawaban di antara terdakwa, maka hakim dapat mengcross-checkkan antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban terdakwa lainnya. Yang kedelapan, setelah terdakwa telah selesai diperiksa, maka hakim ketua menanyakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersilahkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya. Sidang pembacaan tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. A. Pembacaan tuntutan pidana atau rekuisitor. 1. Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Selanjutnya, hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini. 2. Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakannya. Tata cara pembacaan sama dengan pembacaan tata cara pembacaan dakwaan. 3. Setelah selesai, penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana asli pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasihat hukum. 4. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan
5. Hakim ketua bertanya pada terdakwa atau penasihat hukum apakah akan mengajukan pembelaan atau pledoi. 6. Apabila terdakwa atau penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan, maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan. Pengajuan atau pembacaan nota pembelaan atau pledoi. 1. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan. Jika terdakwa mengajukan pembelaan terhadap dirinya, maka hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya. 2. Terdakwa mengajukan pembelaan. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera kembali ke dalam berita acara pemeriksaan bukan dicatat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim. Apabila terdakwa mengajukannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan kepada hakim. 3. Setelah terdakwa mengajukan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaan terhadap dirinya kepada penasihat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasihat hukum apakah telah siap dengan nota pembelaannya. 4. Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya. Caranya dengan cara pengajuan eksepsi. 5. Setelah selesai, maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum. 6. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akan mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum atau replik. 7. Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik. Pengajuan atau pembacaan tanggapan, replik, dan duplik. 1. Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan, maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakannya. Pembacaannya sama dengan pembacaan revisioner. 2. Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut. 3. Apabila terdakwa atau penasihat hukum telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk membacakannya. Caranya sama dengan pembacaan pembelaan. 4. Selanjutnya, hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi, dan atas tanggapan tersebut, terdakwa dan penasihat hukum juga diberikan kesempatan untuk menanggapi. 5. Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. 6. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh sebab itu, guna mempersiapkan konsep putusannya, hakim meminta agar sidang ditunda beberapa waktu. Sidang yang keempat yaitu dengan agenda pembacaan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya adalah yang pertama, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan oleh ketua hakim meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan isi putusan dengan seksama. Yang kedua, ada hakim ketua mulai membaca isi putusan.
Tata caranya sama dengan pembacaan putusan. Selain apabila naskah putusan terlalu panjang, maka boleh dibacakan oleh hakim anggota secara bergantian. Yang ketiga, pada saat hakim akan membacakan amar putusan, sebelum memulai membaca atau mengucapkan kata mengadili, hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat. Yang keempat, setelah amar putusan dibacakan sebelumnya, hakim ketua mengetuk palu 1 kali dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali. Yang kelima, ketua hakim menjelaskan isi putusan secara singkat, terutama yang berkaitan dengan amar putusan sehingga terdakwa paham terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya. Yang keenam, hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya, hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya. Apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan gerasi, menyatakan naik banding, dan atau menyatakan pikir-pikir. Dalam hal ini, terdakwa dapat diberikan waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasihat hukumnya. Hal yang sama juga ditawarkan kepada penuntut umum. Jika terdakwa atau penasihat hukumnya menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera. Pengganti, jika terdakwa menyatakan banding, maka terdakwa segera dimintai untuk menandatangani akta permohonan banding. Jika terdakwa atau penasihat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap penuntut umum. Yang ketujuh, apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata caranya adalah setelah mengucapkan kata-kata sidang dinyatakan ditutup, hakim ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, panitera pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut. Hakim atau majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang kesembilan, semua yang hadir di ruangan sidang tersebut harus berdiri dan termasuk oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Yang kesepuluh, hakim atau majelis hakim meninggalkan ruangan sidang melalui pintu khusus. Yang terakhir, para pengunjung sidang, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruangan sidang. Apabila putusan dinyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas.